karena setiap pengalaman masing-masing dah sama. Kita solat aja biasanya kita khusyuk, satunya dan khusyuk, biasanya hari itu khusyuk, besok tak khusyuk, nanti itu baru bisa dirasakan setelah kita sampai ke sana. Mudah-mudahan Allah menyehatkan kita, Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa sampai ke tanah Makkah Madinah, karena itu merupakan tujuan. Jadi orang yang pergi haji dan umroh itu wa insya'alu itu, apabila mereka minta itu akan diberi. Wa inda'au ujibu, apa mereka bila berdoa, doanya itu akan dikabulkan. Nah, jadi persiapkan diri kita mulai dari sekarang, usahakan agar kita sudah membayangkan betapa rindunya untuk bisa sampai ke sana. Karena tidak semua orang mendapatkan panggilan, karena Allah dulu memerintahkan ke Nabi Ibrahim. Ibrahim, panggil mereka itu semuanya. Kata Ibrahim, ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa memanggil mereka? Suaraku hanya sebatas ini. Kata Allah, sudah Ibrahim, kamu panggil saja mereka. Aku yang akan menyampaikan suaramu kepada mereka. Jadi ibu sangat beruntung. Berarti ibu sudah mendapatkan panggilan dari sana, dan hari inilah panggilan itu bisa terpanggil, kita sudah bisa sampai ke tanah Makkah Madinah. Jadi kita harus bersyukur, karena yatikah nanti akan datang. Ada orang-orang yang datang itu dengan sapi-sapi yang gemuk, dengan unta-unta yang gemuk. Mereka artinya orang banyak, orang kaya yang mampu. Ada juga mereka yang datang dengan unta-unta yang kurus. Kita nak sampai ke Mekah, kita harus nabung, kita lama-lama, kita susah-susah. Kerja pun biasanya ada, tapi karena kita punya keinginan, kita nabung sedikit demi sedikit, akhirnya kita terpanggil. Nah, jadi sekarang yang perlu kita niatkan dengan benar, saya ingin menjadi tamunya Allah, saya ingin menjadi tamunya Rasulullah. Jadi gimana? Kita persiapkan. Kalau aku di sini aku nak sembahyang betul, kalau aku di sini aku nak nangis, ada statistik siapkan. Sama dengan kita mendapatkan undangan dari Pak Bupati, aku nak pakai baju itu, kalau aku nak pakai itu aja. Jadi mulai sekarang kita mempersiapkan diri, kita akan mendapatkan keistimewaan, karena tidak semua orang bisa. Ini bukti bahwa haji dan umroh itu bukan karena harta, bukan karena pangkat dan jabatan. Waktu kita COVID semakin, seluruh negara tidak boleh melakukan haji. Apakah di setiap negara tidak ada presiden? Tidak bisa. Apa mereka tidak kaya-kaya? Kaya semua, tapi mereka tidak mendapatkan panggilan, sehingga di waktu itu tak seorang pun dari negara lain yang bisa masuk ke Saudi untuk melaksanakan haji. Di situ membuktikan bahwa haji itu murni karena panggilan dari Allah. Kok berani-beraninya lah orang Arab ya? Ya karena itu, karena pada saat itu tidak ada tamu dari luar itu yang bisa memasuki tanah Ka'bah. Jadi kita lihat di televisi itu, orang yang lagi takwa wukuf di Arafah sangat sedikit. Karena biasanya kalau haji-haji itu kan wukuf di Arafah itu, gunung-gunung itu tertutup oleh pakaian-pakaian putih. Nah, sekarang setelah kita sudah mempersiapkan diri ingin menjadinya tamunya Allah, kita harus berniat. Kata Rasul, nanti di akhir zaman itu banyak orang yang haji, banyak orang yang umroh. Siapa mereka yang umroh ya Rasulullah? Orang kaya pergi umroh karena hanya ingin tamasya, hanya ingin pergi liburan, ingin tahu. Jadi kalau memang kita hanya kepingin tahu kayak apa sih, maka aku tak jadi penasaran. Umpamanya kita rubah mulai sekarang. Kita rubah, ya Allah, aku ke sana bukan dari itu, dulu aku pernah seperti itu ya Allah, aku kepingin tahu, tapi sekarang aku pergi ke Mekah karena aku memenuhi panggilanmu, karena aku rindu kepadamu. Rasul kata Rasulullah, nanti akan datang orang ke haji dan umroh itu mereka yang pintar, wa fuqara'uhum wa fuqaha'uhum,
para mereka cendekiawan yang pintar itu hanya untuk memperbandingkan betul ke enggak apa yang dikatakan Rasulullah seperti itu. Jadi tidak ditengok nak betul ke enggak. Dan juga ada orang miskin yang pergi haji dan umroh itu hanya untuk meminta-minta. Jadi kalau bapak pergi haji di sini ada orang tak ada tangannya, tak ada kakinya, itu putus tuh. Kalau terentang di tengah jalan, cuma bisa ngomong sabilillah, 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 orang banyak yang pakai. Duit itu taruh-taruh, ada yang ngambil. Secara akal, bagi dia untuk apa uang seperti itu? Tapi memang Rasulullah sudah bersabda jauh-jauh sebelum. Jadi kalau ada yang kakinya itu tidak ada lalu. Kalau cuma kaki tidak ada, tangan itu dengan tangan-tangannya tidak ada. Nanti kalau di haji itu semua di pinggir jalan itu, di tengah jalan, bukan di pinggirnya, di tengah jalan itu orang peminta dengan 1 meter, 2 meter, 1 meter, 2 meter, penuh seperti itu. Nah, jadi mulai sekarang kita luruskan niat kita. Ya Allah, aku mendatangi Ka'bah dan Madinah karena memenuhi panggilanku. Nah, jadi kalau kita udah dia, aku nak kesini untuk kan aku rindu. Oleh karena itu orang disenangkan, ya Rabbi dengan ridhomu kami berharap padamu, ingin menjadi tamumu juga tamu kekasihmu yang belum jadi tamumu, lebih berharap padamu yang pernah jadi tamumu, ingin kembali bertemu. Nah, jadi kita yang belum pernah sampai, kita membayangkan kayak apa bahagianya kalau bisa sampai di sini. Jadi mulai sekarang, mulai detik ini, sebelum ibu berangkat, ayo kita belajar untuk merindukan tanah Mekah Madinah. Usahakan kita bisa menangis karena merindukannya. Ya, karena kata Rasulullah pernah ditanya, mal hasanatul haram, apa sih kebaikan tanah haram itu di Mekah? Kullu hasanatin bimi'ati alfin, setiap satu kebaikan itu dibalas dengan 100.000 kebaikan. Jadi kata Rasulullah, kalau seandainya bukan karena umatku mengusirku dari Mekah, aku tidak akan lari dari Mekah. Padahal Rasulullah sangat cinta ke Mekah. Akhirnya baru Rasulullah ke Madinah. Di Madinah itu sebagaimana kami katakan tadi, man solatan fi masjidi, barang siapa yang solat sekali aja di masjidku, maka seakan-akan dia solat 1000 kali di luar masjidku, ka'alfi solati li ghairi. Jadi kalau kita berdoa sekali, kita bagus sekali di situ di Madinah, sampai dengan situ 1000 kali. Illal masjidil haram, terkecuali di Masjid Mekah. 1 kali di Masjid Mekah sama dengan 100